Lee Yong-ho meletakkan HP-nya dan bertanya, apa mereka sudah menerima balasan dari Suho. Menurutnya, Suho pasti sangat senang karena dia adalah seorang pemula rank E dan mendapatkan ajakan bergabung ke guild Black Tortoise. Akan tetapi, rekannya dengan ragu-ragu menjawab kalau Suho menolak tawaran mereka. Lee Yong-ho tentu terkejut mendengar itu. Seorang pemula dengan rank E menolak ajakan dari guild besar seperti Black Tortoise, itu tidak masuk akal. Rekannya menjawab lagi kalau Suho berkata dia tidak ingin bergabung dengan guild manapun. Dengan setengah berteriak, Lee Yong-ho bilang, Hunter yang tidak ingin bergabung dengan sebuah guild, apa dia pikir dia adalah seorang rank S? Dia mungkin akan segera menghubungi mereka cepat atau lambat. Dia akan tahu betapa beratnya menjadi seorang hunter tanpa guild. Timpal rekannya lagi. Sementara itu, Suho sendiri sedang menatap layar HP-nya sambil menghembuskan nafas panjang. Sejak dia kembali dari dungeon, dia telah menerima banyak ajakan untuk bergabung dengan guild. Bear berkata kalau ada banyak orang yang ingin mendapatkan bakat dari raja mudanya. Suho menjawab mereka semua mencoba merekrutnya hanya untuk menjadi penambang atau porter. Dia sendiri heran kenapa tiba-tiba ada banyak yang menghubunginya. Suho tidak tahu kalau penyebabnya adalah Lim Do-gyun. Jika dia bergabung dengan guild, itu hanya akan menghalangi perkembangannya untuk naik level. Jadi dia merasa tidak ada alasan untuknya bergabung dengan guild. Suho lalu menoleh ke samping di mana Feng berada. Feng of Rakan, bisakah mereka melanjutkan pembicaraan sebelumnya? Yang Suho maksud adalah ketika sebelumnya dia mengajak Feng untuk bekerja sama. Saat itu, Feng mengajukan satu syarat pada Suho, yaitu untuk membawanya ke tempat perlindungan lain dari Raja Taring. Karenanya saat ini Suho bertanya apa Feng tahu di mana tempat perlindungannya. Feng menjawab dia bisa menemukan lokasinya tidak peduli seberapa jauh tempat itu berada. Dia merasa gerbang menuju tempat perlindungan itu menghilang. Menurutnya apa yang disebut dungeon break oleh manusia pasti telah terjadi. Jadi tempat perlindungan itu telah berubah menjadi dungeon tipe field, ucap Suho dengan ekspresi serius. Dungeon field merujuk pada tempat di mana terjadi dungeon break karena gate yang ditinggalkan tanpa pengawasan. Hal itu membuat monster menguasai area di sekitarnya. Suho mengirimkan pesan teks pada pamannya yang berisi kalau dia akan pergi untuk sementara waktu dan meminta pamannya untuk tidak khawatir meski dia tidak bisa dihubungi. Setelah semuanya siap, mereka pun pergi menuju tempat perlindungan itu berada. Saat ini Suho sedang berdiri di depan sebuah gerbang terkunci yang berada di tengah pegunungan. Apa benar ini tempatnya? Tanyanya memastikan. Dan Feng membenarkan dengan penuh kepastian. Suho menatap tanda peringatan di depannya. Di sana tertulis kalau tempat itu hanya bisa dimasuki oleh guild Hena. Ini akan menjadi sulit, ucap Suho. Tempat itu dimiliki oleh guild hunter dan masuk tanpa izin ke properti pribadi itu ilegal. Ditambah dia pernah mendengar anggota guild Hena terdiri dari mantan gangster. Jadi mereka berbahaya. Bear menyarankan pada Suho untuk meningkatkan level dan kekuatannya daripada mendengarkan ucapan Feng. Namun, Suho yang sepertinya sudah memantapkan pikirannya berkata, bersiaplah untuk masuk. Kemudian mengarahkan kekuatannya pada CCTV di sekitar mereka. Saat Bear bertanya bagaimana dengan Gold Hena, pasti ada caranya. Jawab Suho lalu menghancurkan CCTV untuk menghilangkan bukti. Melihat perbuatan Suho, Bear berkomentar kalau dia mirip dengan raja saat dia melakukan sesuatu tanpa ragu-ragu. Suho yang kini tengah berjalan memasuki tempat itu bertanya,
Apa semua dungeon field penuh dengan kabut biru? Bear menjawab, kabut itu adalah mana dari luar angkasa yang melewati dimensi dan menyebabkan keretakan dunia. Feng juga berkata kalau kabut itu adalah alasan tempat perlindungannya berada melintasi dimensi dan berakhir terhubung dengan bumi. Bear kembali melanjutkan, makhluk dari luar angkasa mencoba membuat lubang besar pada pembatas dimensi untuk mengirimkan pasukan mereka. Karena semakin besar mana yang dimiliki, semakin besar pula mereka terpengaruh oleh pergerakan dimensi, sama seperti dirinya. Suho tersenyum sambil bilang, berarti masih perlu waktu sampai sosok kuat bisa sampai ke sini. Jadi dia harus cepat untuk menaikkan level. Saat mereka berbicara, para binatang iblis sudah mengelilingi dan mengepung mereka. Feng dengan percaya diri bilang, sudah tiba waktunya untuk menunjukkan kekuatannya. Senang mendengarnya, tapi aku tidak bisa menggunakanmu sebagai senjataku. Timpal Suho yang membuat Feng terkejut. Suho melanjutkan kalau dia sudah memikirkan caranya untuk bertarung, yaitu pertarungan dengan tangan kosong yang dia gunakan di tutorial. Rules authority-nya untuk dukungan jarak dekat menengah dan jarak jauh. Menggunakan kombinasi banyak senjata agar tidak dapat diprediksi. Kemudian, mendapatkan lebih banyak senjata dengan ekstraksi bayangan. Itu adalah cara bertarungnya. Bear yang melihat itu berkata kalau Suho sangat keren. Sementara Feng berpikir, jadi ini kekuatan dari seseorang yang adalah keturunan dari Raja Bayangan. Semakin banyak musuh, semakin lama pertarungan, dia akan menjadi semakin kuat dengan menggunakan mayat yang ada. Itu sebabnya mereka kalah saat perang. Sekarang, setelah pertarungan itu berakhir, Suho kini bisa mengendalikan 5 prajurit bayangan setelah meningkatkan stat-in-nya. Di sampingnya, Bear menyeletuk, kalau itu tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan jutaan pasukan yang dimiliki oleh raja. Perkataan yang membuatnya mendapat citakan kesal dari Suho yang menyuruhnya untuk diam. Mereka pun melanjutkan perjalanan sampai Feng memberitahu kalau mereka sudah tiba di tempat di mana gate menuju tempat perlindungan berada. Itu adalah area yang dikelilingi oleh pagar tinggi. Suho memperhatikan tempat itu sejenak. Dia tidak menduga kalau masih ada orang di jam segitu. Mereka sungguh bekerja keras, ucap Bear. Suho penasaran kenapa orang-orang itu ada di sana padahal sudah sangat malam. Menurutnya akan lebih bagus jika berburu binatang iblis pada siang hari. Saat Suho sedang memperhatikan, ada sebuah truk yang baru saja tiba. Dan yang dibawa keluar dari dalam truk itu adalah orang-orang dengan mata tertutup dan tangan terikat. Melihat itu, Suho bertanya pada Bear, apa saat ini aku sedang menyaksikan adegan penculikan? Sepertinya begitu, jawab Bear yang ada di sampingnya. Dia juga bilang pada Suho untuk tidak gegabah karena saat itu mereka sedang menyusup. Karena kalau mereka ketahuan, maka lisensi hunter. Bear tidak sempat menyelesaikan kalimat itu karena Suho yang tadi berada di sebelahnya telah menghilang. Dia sudah pergi, ucap Feng seolah mengetahui apa yang akan ditanyakan oleh Bear. Dengan ayah yang merupakan detektif pembunuhan dan kakek yang seorang pemadam kebakaran legendaris, Sung Suho yang berusia 21 tahun, tumbuh di bawah dua sosok ini memiliki kebiasaan bertindak terlebih dahulu saat melihat ketidakadilan. Suho yang sekarang tengah menendang kepala seseorang membuat Bear, Feng, dan para prajurit bayangan menatapnya dengan pandangan yang seperti berkata, bagaimana bisa dia melakukan hal itu? Di sisi lain,
Anggota guild Hyena pun terkejut dengan kemunculan orang asing yang tiba-tiba menendang rekan mereka. Dan Suho yang kini mendarat di tengah-tengah musuh, sedang meratapi tindakannya akibat dari tubuhnya yang bergerak dengan sendirinya sebelum dia sempat berpikir. Sekarang dia bingung harus melakukan apa, karena menyusup ke wilayah guild lain adalah sesuatu yang ilegal. Pada akhirnya, dia pun memutuskan untuk memakai topeng untuk menutupi identitasnya. Setelah merasa topengnya sudah terpasang sempurna, Suho menatap mereka dan berkata, melakukan penculikan dan membahayakan orang lain. Apa yang sedang dilakukan oleh Guild Hyena? Seorang anggota Guild Hyena menjawab kalau itu seharusnya pertanyaan mereka. Tidak hanya menyusup ke wilayah mereka, tetapi juga menyerang mereka. Apa kamu ingin mati? Dia lalu memerintahkan anggota lain untuk menyerang Suho. Suho sendiri masih terlihat santai meskipun sedang dikeroyok oleh beberapa orang. Dia bahkan berpikir untuk tidak menggunakan semua kekuatannya untuk berjaga-jaga karena dari apa yang dia tahu, anggota Guild Hyena rata-rata adalah rank D. Dan memang benar, walaupun Suho mengurangi kekuatannya, dia masih bisa mendominasi pertarungan itu. Bear yang melihat itu dari rerumputan merasa bangga pada Suho, karena dia telah tumbuh ke titik di mana Awaken Rank D bukan lagi tandingannya. Ini terlalu mudah, pikir Suho sambil menggaruk pipinya yang tidak gatal. Para anggota Guild Hyena yang telah babak belur dihajar secara sepihak oleh Suho pun kini telah diikat. Bear juga memuji Suho karena telah membereskan anggota Guild Hyena dengan baik. Orang-orang yang diculik mendekati Suho untuk mengucapkan terima kasih telah menolong mereka. Mereka juga bertanya apa Suho berasal dari asosiasi Hunter. Suho mengiyakan seperlunya lalu menyuruh mereka pergi ke tempat aman dan dia yang akan mengurus yang ada di tempat itu. Dia kemudian memalingkan kepalanya ke arah truk yang membawa orang-orang tadi. Dia penasaran dengan alasan Guild Hyena melakukan penculikan. Saat itu Feng memanggil Suho dan berkata dia bisa merasakannya. Alasan kenapa dia bilang mereka harus datang ke tempat itu ada di sana. Mereka bertiga pun kemudian memasuki tempat yang ditunjuk oleh Feng. Dan di dalam sana ada beberapa kandang, makanan hewan, rantai, dan jarum suntik beserta dengan obat yang tidak diketahui. Suho sadar di tempat itulah orang-orang dikurung. Di sana Bear juga merasakan samar-samar jejak sebuah energi. Suho melihat ke dalam kandang. Di dalamnya terbaring seekor anak anjing yang tubuhnya dibalut oleh perban. Anak anjing itu terlihat tidak sadarkan diri. Mereka bahkan mengurung anak anjing. Apa yang Guild Hyena coba lakukan, ucap Suho. Tapi dari samping, Feng menyeletuk kalau itu bukanlah anak anjing. Itu adalah serigala dan merupakan keturunan dari Raja Taring. Sebuah informasi yang membuat Suho kaget. Feng juga menambahkan, kalau setelah dikalahkan oleh Raja Bayangan saat perang, Raja Taring menugaskan seorang penjaga untuk mengantarkan sisa keturunan yang selamat ke tempat perlindungan. Dia percaya, jika garis keturunannya tidak menghilang, suatu hari Raja Taring yang baru akan terlahir. Sejujurnya, Feng juga tidak berharap lahirnya Raja Taring yang baru. Dia hanya ingin keturunan terus hidup. Ketika Feng selesai berbicara, Suho sudah melepaskan belenggu dari anak serigala itu dan memeluknya. Bear bilang kalau dia bisa merasakan sedikit energi dari Raja Taring pada anak serigala itu. Akan tetapi dia sudah sangat lemah dan jika dibiarkan kemungkinan besar dia akan mati. Bear bertanya pada Suho apa yang akan Suho lakukan. Ketika Suho akan menjawab, dia terhenti saat suara yang datang dari belakang mengejutkan mereka semua. Suara itu berkata, dia mengira penyusup ada beberapa orang karena semua yang ada di luar telah dikalahkan. Tapi ternyata hanya ada satu orang.
Setelah mengenakan topeng lagi, Suho berbalik untuk melihat asal suara itu. Dan apa yang dilihatnya membuat Suho terkejut untuk kesekian kalinya. Karena yang tadi berbicara pada mereka adalah seekor monster. Monster itu kembali berkata, Gultena benar-benar tidak berguna. Seperti yang dia duga, manusia memang tidak bisa dipercaya. Saat itu sebuah kalimat keluar dari Feng. Broki, jadi kamu masih hidup? Yang membuat Suho bertanya apa Feng mengenal monster itu. Feng menjawab kalau dia adalah penjaga yang ditugaskan untuk menjaga sang keturunan yang dia beritahu sebelumnya. Monster itu juga membalas Feng. Sudah lama sekali, ternyata kamu juga masih hidup, ucapnya. Feng yang sepertinya tersulut emosi berkata, apa kau sudah lupa kalau kau ditugaskan untuk menjaga sang keturunan? Apa yang kau lakukan sampai sang keturunan berada pada kondisi seperti ini? Mengabaikan ucapan Feng, Broki melihat anak serigala yang ada di pelukan Suho dan melesat ke arahnya. Beraninya manusia menyentuh milikku, katanya lalu mengambil anak serigala itu. Dia juga dengan cepat menyerang Suho yang tidak sempat menghindar hingga terpental cukup jauh. Bear segera menuju Suho lalu bertanya apa Suho baik-baik saja. Suho menjawab kalau di antara semua serangan yang dia terima sebelumnya, ini adalah yang paling sakit. Melihat keadaan Suho, Bear berteriak dengan cemas kalau kepala Suho mengeluarkan darah. Yang langsung mendapat perintah dari Suho untuk tidak berteriak karena kepalanya berdengung. Karena serangan barusan, skill Suho bahkan naik level. Ketahanan fisiknya bertambah dari 20% menjadi 40%. Saat itu Bear memberitahu sesuatu yang mengejutkan Suho. Bear bilang saat dia datang ke tempat itu dia samar-samar bisa merasakan sisa energi. Dan sekarang dia yakin energi apa itu. Itarim. Dia bisa merasakan energi Itarim dari monster itu. Sementara itu Feng yang kini berhadapan dengan Broki berkata dengan marah. Apa yang telah Broki lakukan pada keturunan Raja Taring? Dan Broki menjawab dengan balik bertanya, menurut Feng bagaimana dia bisa mempertahankan kekuatannya setelah kehilangan tempat perlindungan? Feng kaget dengan pertanyaan itu. Broki lalu melanjutkan kalau itu hanya soal bertahan hidup. Nasib yang lemah akan ditentukan oleh mereka yang lebih kuat. Jadi sangat wajar untuk yang lemah menjadi nutrisi untuk mereka yang lebih kuat. Meskipun anak ini sangat lemah, tapi dia adalah keturunan dari Raja Taring. Bisa dibilang, anak ini adalah sumber nutrisi terbaik. Dan itulah yang dia makan selama ini. Tepatnya, dia secara berkala meminum darahnya yang merupakan keturunan dari Raja Taring. Mendengar semua kalimat yang keluar dari mulut Broki membuat kemarahan Feng terbendung lagi. Feng bilang, dia akan membunuh Broki meski itu akan menjadi hal terakhir yang dia lakukan. Apa yang bisa dilakukan oleh produk gagal yang tidak bisa melakukan apapun sendirian? Alasan kenapa Rakan mati adalah karena lemah. Dan dia yang telah bertahan hidup selama ini bisa dikatakan adalah yang terkuat. Bukankah dia cocok untuk menjadi Raja Taring berikutnya? Broki berhenti berbicara karena serangan Suho yang tidak dia antisipasi. Dan anak serigala yang terlepas dari tangan Broki kini diselamatkan oleh Bear. Suho berkata kalau Feng tampaknya marah. Dan Suho juga merasa harus melakukan sesuatu pada monster itu. Jadi sekarang akan menjadi kerjasama pertama antara bayangan dan taring. Itarim. Akhirnya dia menemukan petunjuk tentang keberadaan ayahnya. Pikir Suho menatap monster di depannya. Setelah diserang oleh Suho, monster itu atau Broki merasa sangat kesal. Karena sesuatu yang dia anggap serangga berani melakukan hal itu padanya. Aku akan membunuhmu, katanya dan sebuah tanda muncul di tubuhnya. Bersamaan dengan itu,
Suho menerima sebuah kues darurat memburu Hena. Isinya untuk mengalahkan Hena Broki dan menyelamatkan diri. Bear yang kini memegang anak serigala sedang merasa tidak berdaya karena dia tidak bisa melakukan apa-apa selain diam dan menonton. Apa yang dirasakan Bear mungkin sama dengan yang dirasakan oleh anak serigala itu. Hena Broki. Sekarang Suho tahu dari mana mereka mendapatkan nama guild itu. Bagaimana bisa ada monster yang mendirikan sebuah guild dan menculik orang-orang? Apa mungkin ini ada kaitannya dengan Itarim? Pikir Suho. Ketika Broki berjalan mendekati Suho, anggota guild yang terikat berteriak memanggilnya dan meminta untuk dilepaskan. Mereka berkata kalau Suho bukanlah orang biasa, jadi mereka akan membantu Broki. Suho yang awalnya ingin mencegah hal itu kemudian berhenti. Hal itu karena Broki yang dia kira akan menolong orang-orang itu justru memakan mereka seolah itu bukan apa-apa. Setelah selesai dengan apa yang dia lakukan, Broki berkata, mereka pikir dia perlu bantuan untuk menghadapi orang seperti Suho. Mereka yang tidak menyadari posisinya akan langsung dieksekusi. Suho langsung menyerang Broki tetapi bisa dihentikan dengan mudah. Kau membunuh orang hanya karena alasan sepele, ucap Suho. Broki menjawab kalau hak untuk hidup bagi mereka yang lemah ditentukan oleh mereka yang memiliki kekuatan. Kalau orang yang memiliki kekuatan menginginkan sesuatu, mereka tidak membutuhkan alasan untuk mengambilnya. Broki melawan Suho dengan santai. Bahkan saat Suho menggunakan skill Storm Slash-nya, Broki hanya tertawa. Hanya segitu kemampuanmu? Peninggalan Raja Taring pasti akan menangis, kata Broki. Tetapi saat itu, Feng yang dikendalikan oleh Suho menusuk punggung Broki. Ini belum berakhir, ucap Suho lalu membuat Feng yang masih berada dalam tubuh Broki berputar. Saat itu Feng bertanya, kenapa Broki berubah? Padahal dia dulunya menghormati dan mengabdikan diri pada Lord Rakan. Apa yang membuat Broki jadi seperti ini? Mendengar perkataan Feng, Broki yang sepertinya terpengaruh mulai bertanya-tanya. Apa dia dulu menghormati Rakan? Tapi tanda yang ada di tubuhnya seperti mencegah hal itu terjadi dan membuat Broki menyangkal perkataan Feng kemudian melemparnya ke tanah sampai pedang itu patah. Broki berkata dia tidak menghormati Rakan. Dia hanya tidak punya pilihan selain tunduk di hadapan kekuatan Rakan. Dan dia tidak mau kembali menjalani kehidupan sebagai makhluk lemah. Feng yang kini telah hancur dengan serpihannya berserakan membuat Suho memanggil namanya dengan khawatir. Tetapi tinju Broki menghentikannya. Broki bilang kalau itu bukan waktunya untuk mengkhawatirkan hal lain. Serangan telak itu membuat Suho memuntahkan darah. Suho merasa sangat kesakitan. Tulangnya bahkan terasa telah hancur. Namun, ketika dia memikirkan tentang ayahnya yang sedang berjuang di tempat lain saat itu, dia membulatkan tekadnya untuk tidak boleh kalah di sini. Dari tubuh pedang yang patah, ada kekuatan yang keluar. Apakah dia akan berakhir seperti ini? Kelangsungan hidup dari sang penerus, masa depan dari Taring, semuanya diserahkan pada Sung Suho sendiri. Dia ingin terus bertarung. Dia masih ingin bertarung. Anak serigala yang awalnya sedang dipegang oleh Bear melepaskan dirinya dan berdiri di tanah dengan susah payah. Keturunan Tuan Rakan. Ah, aku mengerti, pikir Feng melihat anak serigala itu. Apa dia terpengaruh oleh semangat bertarung Sung Suho? Anak serigala itu kini berdiri dengan tatapan mengancam. Melihat itu, Feng membulatkan tekadnya.
Hal terakhir yang bisa dia lakukan adalah memberikan sisa kekuatannya pada sang keturunan. Kembali ke Suho yang kini sedang terdesak dengan sisa HP 21. Suho berpikir kalau dia sudah jadi lebih kuat. Di depan Suho, Broky yang berdiri tanpa terluka berkata, "Untuk ukuran hama, Suho bertahan cukup lama." "Matilah," ucapnya lagi dan melesat ke arah Suho. "Apa aku bisa menang?" batinnya bertanya-tanya saat Broky menuju ke arahnya. Namun, sebelum cakar tajam itu mengenai tubuhnya, seekor serigala menyerang Broky yang membuatnya berhenti. Suho dan Broky kaget dengan kedatangannya yang tidak terduga. Serigala itu melindungi Suho dan menatap garang ke arah Broky. Saat itu Suho menerima pesan sistem yang berisi, keturunan taring memberikan penghormatan pada semangat bertarung player. Juga pertanyaan apa Suho akan merekrut keturunan taring sebagai rekannya. Suho tidak menyangka serigala besar di depannya adalah anak serigala yang dia tolong sebelumnya. Apalagi ditambah dengan pertanyaan untuk merekrutnya sebagai rekan.